Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya anak-anak, sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau anak-anak tahu nggak hari ini mau belajar apa kita? Ya, matobingi. Hari ini kita mau belajar matobingi. Oh ya, sebelum itu hari ini ada yang nggak berangkat apa berangkat semua? Alhamdulillah ya, berangkat semua ya. Hari ini kita akan belajar matobingi. Ada yang tahu apa itu matobingi atau kenapa mempelajari matobingi itu sangatlah penting? Tahu nggak? Nah, nggak tahu ya. Berarti kali ini kita belajar tentang matobingi. Dan kenapa mempelajari matobingi itu sangatlah penting? Karena tujuannya mempelajari hukum bacaan matobingi agar nanti kita saat membaca Al-Quran itu terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pengertian mad, definisi mad secara bahasa adalah tambah. Menurut ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Adapun matobingi secara bahasa memiliki arti alami atau biasa, yakni tidak lebih maupun tidak kurang. Hukum mad itu ada tiga, yaitu wawu. Huruf mad itu ada tiga. Yang pertama wawu, alif, dan ya. Ada berapa? Tiga. Apa aja? Wawu, alif, dan ya. Wawu, alif, dan ya. Syarat huruf madnya apabila wawu itu jatuh setelah harokat domah. Kalau huruf wawu jatuhnya setelah harokat domah. Kalau huruf ya jatuhnya setelah harokat kasroh. Kalau huruf alif jatuhnya setelah harokat fathah. Itu ada contoh. Contohnya itu nuhiha, nggak jelas ya teman-teman ya. Contohnya nuhiha, bisa dibaca bersama-sama. Nuhiha. Nah, itu kan huruf wawunya, huruf madnya jatuh setelah harokat domah. Kalau huruf mad iyanya jatuh setelah harokat kasroh. Kalau huruf mad alifnya jatuh setelah harokat fathah. Contoh lain ada dini. Bersama-sama coba. Dini. Nah, huruf mad iya jatuh setelah harokat kasroh. Terus yang lain yadkhuluna. Bersama-sama. Yadkhuluna. Di situ huruf madnya apa? Yadkhuluna. Huruf madnya wawu. Huruf mad wawunya jatuh setelah harokat domah. Nah, ini pengertian mad ya. Memang sangat penting karena tujuannya nanti teman-teman kalau saat membaca Quran itu bisa baik dan benar, karena wajib baik dan benar ketika mempelajari hukum tajwid ini. Nantinya saat membaca Quran itu bacanya jadi baik dan benar. Jadi nanti diingat ya, tadi huruf mad itu ada berapa? Tiga. Wawu, alif, dan ya. Nanti teman-teman anak-anak di rumah mencari lagi contoh lain tentang matobingi. Nanti di rumah jangan lupa dipelajari kembali ya. Ya, sepertinya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti jangan lupa itu ya PR-nya di rumah dikerjakan, mencari contoh lain bacaan matobingi. Ya, guru akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum masuk materi, Ibu cek kehadiran dulu ya, ada yang nggak berangkat? Oh, hadir semua, oke. Baik, kalau hadir semua berarti Ibu langsung ke materi ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan dijelaskan yaitu hukum bacaan idgham. Ada yang tahu idgham itu artinya apa? Dengung atau meleburkan atau memasukkan. Iya. Terus dalam ilmu tajwid pada dasarnya itu idgham itu dibagi menjadi dua. Untuk membedakannya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Kalian sambil mencatat di buku catatan masing-masing. Baik, nulisnya dilanjut nanti dulu ya. Ibu akan menjelaskan dulu. Yang pertama itu ada idgham bihuna. Idgham bihuna itu hurufnya ada berapa? 4. Ya, apa aja? Ya, nun, mim, wawu. Nah, idgham bihuna itu dikatakan idgham bihuna itu kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini ya. Nih ada contohnya, contoh dari idgham bihuna. Di sini ada huruf mim mazad. Dibacanya gimana? Mim mazad. Ada huruf idgham bihuna karena ada nun mati dengan mim ya. Yang kedua ada idgham bilahuna. Idgham bilahuna itu hurufnya ada dua, apa aja? Lam, ro. Nah, apabila ada huruf lam dan ro itu ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro itu dibaca idgham bilahuna. Contohnya itu ada bacaan miladunhu karena ada nun mati bertemu dengan huruf lam ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum.
Nah, cara membacanya itu yang idgham bihuna itu dengan dengung atau sebentar atau ditahan sebentar ya, anak-anak. Kalau yang idgham bilahuna itu tidak disertai dengan dengung atau hunah. Oke, sampai sini sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, ibu mau membagi menjadi 2 kelompok. Silakan dikerjakan. Nanti sistemnya cepet-cepetan ya. Dari itu kan ada 2 kelompok tuh, ibu udah kasih 2 kelompok. Nanti cepet-cepetan yang maju berarti itu yang akan menjawab pertanyaan. Oke, ada yang mau maju duluan? Oke, silakan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, iya sini. Iya, silakan. Jadi yang pertama itu ada Quran surat Ad-Duha ya, Iya. ayat 4. Contoh dari idgham bilagunahnya itu di bagian khairul lab, karena ada domah tain bertemu dengan huruf lam. Yang nomor 2 itu di surat Al-Baqarah ayat 7, ada idgham bigunah Karena? karena ada domah tain bertemu dengan huruf wawu. Oh ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kalau dari yang dijawab ini berarti tanjanya udah pada paham semua ya. Kalau udah paham semua, berarti minggu depan kita akan bahas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin yang lainnya seperti idhar, ikhfa, dan lain-lain ya. Oke, Ibu cukupkan dulu pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yasir, doa ya, doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silahkan. Untuk mulai pembelajaran hari ini, doa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih. Udah piket belum nih hari ini? Belum. Aduh, besok piket ya, jangan lupa ya. Oke. Masih ingat nggak kemarin Ibu suruh kalian baca materi tentang apa? Ya, betul sekali. Untuk biar suasana kelas baru, posisi duduk kalian diubah ya menjadi setengah lingkaran. Ibu kasih waktu kalian 30 detik. Silakan.
Sudah ya? Oke. Sekarang mulai belajar. Bentar. Pembahasan yang pertama. Kalian lihat ini gambar apa? Orang sedang apa? Ya, bukan. Ini adalah orang sedang hibah atau memberikan sesuatu kepada seseorang. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini, Ibu mengharapkan kalian itu bisa menjelaskan definisi hibah dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, menunjukkan dalil dan hukum hibah secara tepat. Lalu mengkategorikan syarat dan rukun dari hibah. Pembahasan pertama dari definisi hibah. Hibah itu adalah habatan, yang artinya pemberian. Sedangkan secara istilah, pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali dari ridha Allah. Jadi orang yang memberi hibah itu tidak melihat siapa orangnya, apakah itu kerabat, teman, itu tidak melihat. Siapapun yang membutuhkan pasti akan diberi gitu. Lalu ada macam-macam hibah, bisa dilihat ya anak-anak. Ada hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang itu contohnya ada rumah, sawah, mobil, sepeda motor, baju. Lalu ada hibah manfaat. Apa itu hibah manfaat? Yaitu memberi materi, harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hadiah. Namun penerima hadiah itu hanya memiliki hak menggunakannya saja. Gitu. Lalu ada dalil dan hukum dari hibah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la tuhakirana ja'ata lijaratiha walau firasyata syah. Yang artinya, janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya meskipun hanya dengan pemberian atau berupa teracak kambing. Jadi hukum dari perbuatan hibah adalah mubah atau boleh. Lalu ada rukun dan syarat hibah. Ada berapa? Bisa dilihat? Ya, betul sekali. Ada 4. Yang pertama itu adalah orang yang memberi hibah atau wahib. Yang kedua ada orang yang menerima hibah atau mauhub lahu. Yang ketiga ada barang yang dihibahkan atau mauhub. Yang terakhir adalah akad atau ijab dan qabul. Reviewnya sampai segini aja ya. Nah, Ibu punya ada permainan namanya snowball throwing. Artinya di sini nanti Ibu akan memberikan kalian kertas kecil kosong. Nanti kalian isikan dengan pertanyaan singkat. Oke, materinya tentang hibah, jangan lupa diisi ya. Materinya tentang hibah, jangan lupa. Kalau udah digulung ya. Sudah? Sini kumpulkan lagi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nanti ada salah satu dari kalian yang maju, lalu melemparkan. Yang kena lemparan dari bola salju ini harus menjawab ya. Memilih salah satu lalu menjawab. Oke? Siapa yang mau maju duluan? Oke, Mbak Livenia maju. Hadap ke sana ya, nanti melempar ke temannya. Ini saya lempar nih. Ya. Lempar. Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya, Mbak Widi, ayo Mbak Widi. Pilih salah satu ya. Boleh maju ke depan? Yuk bacakan lalu jawab ya Mbak Widi. Ya, soalnya apa hukum asal hibah? Ya, hukum asal hibah itu mubah atau boleh. Gimana teman-teman? Betul atau tidak? Oke, terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi hibah tadi? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham berarti bisa mengerjakan tugas dari Ibu ya.
Silahkan ditulis di kertas di buku kalian ya. Jangan lupa di buku PAI ya. Kerjakan di buku tulis lalu dikumpulkan besok 13 Agustus 2023 di meja Ibu pagi hari ya. Oke. Pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Tidak ada yang tanyakan lagi kan? Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Awalia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Udah pada sarapan? Belum. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Ya udah, nanti jam istirahat sarapan semua ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 6 mengenai mewujudkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelumnya Ibu mau nanya, apa sih yang kalian ketahui tentang toleransi? Ada yang tahu toleransi itu apa? Menghargai perbedaan, menghargai pendapat ya. Jadi toleransi itu ada dua pengertian. Menurut bahasa Inggris itu tolerance, artinya toleransi, kelapangan dada, dan kesabaran. Sedangkan menurut KBBI, toleransi itu sifat toleran, batas ukur yang untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Nah, sifat toleran di sini maksudnya bersifat atau bersikap menenggang. Menenggang itu contohnya menghargai, membiarkan, membolehkan. Kemudian pendirian contohnya seperti pendapat, pandangan yang berbeda dari pendirian kita. Nah, kemudian dari dua pengertian yang tadi Ibu sebutkan, bisa diambil kesimpulan bahwa toleransi itu menghargai orang lain yang berbeda, baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya dengan pendirian kita. Dan orang yang memiliki sifat toleran itu memiliki kesabaran dan kelapangan dada. Kemudian Ibu punya contoh sifat toleransi. Itu terdapat dua ya. Yang pertama toleransi internal dan toleransi eksternal. Nah, toleransi internal ini toleransi kepada umat Islam, sesama muslim gitu. Kemudian kalau toleransi eksternal itu toleransi kepada umat antar agama gitu. Jadi, dan Ibu punya contoh. Nanti Ibu juga minta tolong kalian untuk analisis gambar ini. Ada 4 gambar, tolong kalian analisis mana sih toleransi internal dan toleransi eksternal. Ibu bagikan gambarnya ya.
Ibu kasih waktu 1 menit cukup buat didiskusiin. Cukup, oke. Ayo silakan anak-anak maju untuk diskusikan gambarnya. Ya, jadi di gambar 6.1 dan 6.2 itu termasuk toleransi apa? Ini gambar 6 Oh ya, 6.3 dan 6.4. ya. Yang pertama yang 6.3 dan 6.4 itu gambar internal ya, Bu? Iya, betul. Ini termasuk toleransi internal ya. Ada gambar pelajar sedang memberikan santunan kepada anak yatim dan pelajar membantu menyeberangkan orang tua di jalan raya. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama, Ibu. Kemudian selanjutnya, gambar selanjutnya. Gambar 6.1 sama gambar 6.2. Iya, ini termasuk toleransi apa? Eksternal. Ya, kenapa? Di sini ada gambar menjaga persatuan meskipun berbeda agama dan aliran kepercayaan, dan gambar yang kedua ada masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku. Oke, terima kasih ya, Nak. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah sudah menegaskan tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama, yang tidak memerangi dan tidak mengusir dari tempat tinggal. Dengan demikian, dalam hubungan sosial, umat Islam itu diperbolehkan untuk berhubungan baik dengan orang-orang yang berbeda agama. Karena ini merupakan tuntunan yang diajarkan Al-Quran dalam kaitannya mengenai toleransi, saling menghargai antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan memelihara kehidupan manusia merupakan tanggung jawab yang besar untuk kita. Karena apa? Bukan hanya hidup kita saja yang dijaga, tetapi kehidupan juga perlu kita jaga. Adanya kita mempelajari toleransi agar kita dapat belajar menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Di dunia ini banyak sekali ragam budaya, adat istiadat, bahkan pandangan pun juga berbeda-beda. Nah, toleransi ini merupakan jembatan yang menghubungkan kita semua, yang memungkinkan kita untuk hidup saling berdampingan dengan damai walaupun kita memiliki banyak perbedaan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Semoga kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Ibu cukupkan ya pada materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak berangkat nggak hari ini? Berangkat semua? Oke, nihil ya. Nah, ada yang bisa tebak kita mau belajar apa? Semalam udah belajar kan ya? Udah. Kita mau belajar apa? Hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Oke. Di sini ada yang itu udah membiasain mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal di kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah iya, jadi nanti kita perlu belajar lagi nih. Nah, kita mau belajar apa aja sih hari ini? Yang pertama hakikat mencintai Allah, yang kedua hakikat khauf, yang ketiga hakikat roja, dan yang keempat hakikat tawakal. Nah, nanti kalian diharapkan nih bisa menganalisis keempat hakikat ini dan menganalisis implementasi dan manfaat dari penerapan keempat hakikat ini. Nah, sebenarnya keempat hakikat ini itu adalah cabang iman. Jadi cabang iman itu terdiri dari 77 cabang. Nah, di antaranya itu adalah keempat yang tadi sudah Bu Guru sebutkan. Nah, di sini Bu Guru mau menjelaskan tentang yang pertama, yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman seseorang itu tidak akan sempurna tanpa mengenal Allah sebagai Zat yang Maha Agung dan Maha Pemberi nikmat. Jadi orang yang menyatakan dia itu beriman, berarti dia memiliki cinta yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tandanya apa aja sih? Yang pertama itu cinta Rasul. Nah, kalian cinta Rasul bentuknya ngapain nih? Iya, selawatan ya. Terus ada lagi, yaitu cinta Al-Qur'an. Terus menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah, dan tak gentar menghadapi hinaan. Nah, terus yang selanjutnya yaitu hakikat khauf. Ada yang tahu khauf itu apa? Iya, khauf itu adalah takut. Takutnya maksudnya di sini itu apa? Takutnya yaitu takut kepada Allah kayak gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan orang beriman agar dia itu takut kepadanya. Nah, rasa takut itu diikuti dengan ketaatan dan amal soleh. Nah, tanda-tandanya apa aja sih Bu Guru yang orang itu memiliki khauf? Nah, yang pertama dia itu tampak dari ketaatannya. Jadi dia memiliki ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menjaga lisan dari perkataan dusta, terus menghindari iri dan dengki, menjaga pandangan dari kemaksiatan, dan menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Terus yang ketiga yaitu ada hakikat roja. Roja itu apa? Iya, roja itu adalah berharap. Berharap ke siapa? Iya, berharap ke Allah. Nah, menurut istilah, roja itu adalah berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Nah, kebalikan dari sifat roja itu sendiri adalah putus asa dari rahmat Allah. Nah, tanda-tandanya, orang yang memiliki sifat roja itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu semangat dalam ketaatan kepada Allah. Terus hidupnya itu tenang dalam menghadapi masalah. Terus merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Nah, terus yang keempat, yang terakhir, ada hakikat tawakal. Tawakal itu apa? Iya, berserah, ya, memasrahkan diri. Kita secara habis berdoa, kita otomatis kayak udah memasrahkan diri ya. Semua urusan kita itu diserahkan kepada Allah. Nah, manfaat dari kita memasrahkan diri, tawakal itu apa aja? Yang diantaranya yaitu tercukupi semua keperluannya. Nah, dengan tawakal juga kita mudah untuk bangkit dari keterpurukan dan memperoleh nikmat yang tiada henti. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Tadi kita kan udah belajar nih tentang cabang iman. Cabang keempat iman tadi apa aja? Yang pertama, mencintai Allah. Yang kedua, roja.
atau berharap. Terus yang ketiga khauf atau takut, dan yang terakhir itu tawakal atau berserah diri. Di sini ada yang bertanya? Belum. Oke, belum ya. Jadi nanti Ibu kasih waktu kalian untuk membaca sekitar 10 menit untuk membaca. Nanti kalian tulis catatannya. Nah, catatannya itu digulung-gulung jadi satu membentuk bola. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Ini bolanya ya. Nah, namanya ini game snowball throwing ya. Jadi nanti Ibu lempar di sini. Kalau yang kena, dia buka pertanyaannya. Nanti kalian diantara salah satu ini harus ada yang menjawab. Oke? Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo silakan. Yang kena tadi siapa? Zulfa. Ayo Mbak Zulfa. Itu diambil bolanya. Nah, diambil terus diambil kertas yang di situ isinya pertanyaan. Kertas yang digulungan. Nah, itu. Oke, coba dibaca pertanyaannya apa? Salah satu kertas ini aja. Nah, coba silahkan. Bagaimana cara meningkatkan cinta kepada Allah? Nah, ada yang mau jawab? Silahkan. Oke. Yang pertama, memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Oke. Membersihkan hati. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Oke, tepuk tangannya udah ngejawab. Nah, iya. Jadi karena waktunya udah habis, untuk menutupi pelajaran hari ini, Ibu kasih kalian tugas dibagi jadi 4 kelompok. Kalian nanti menganalisis kesuksesan dan keberhasilan dari orang-orang yang telah menerapkan 4 hakikat cabang iman ini. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu Guru. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan barokah ya. Amin. Nah, pesan dari Ibu Guru, selalu semangat terus, belajar terus yang rajin, sehat selalu, tetap menjaga kesehatan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sih? Bentar dulu, siapa? Mandiin dia. Ini tolong dong. Laptop kamu kan? Udah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita berdoa, kita peregangan terlebih dahulu, tangannya di atas. Oke. Masih ingat lagunya, anak-anak? Masih dong. Oke, Ibu hitung ya, Ibu pimpin. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai cita, tangan ke samping melayang terbang, tangan ke depan ayo berenang, duduk yang rapi
siap berdoa. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah bisa bertemu lagi ya hari ini dengan Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Gak tanya kabar Ibu sehat apa enggak? Ibu sehat enggak? Sehat, alhamdulillah. Oke. Berangkat? Mantap. Kelas ini rajin-rajin ya. Iya, alhamdulillah. Keren, mantap. Ada yang tahu pagi hari ini kita mau belajar apa? Iya, pinter. Baca ya tapi. Belajar tapi apa enggak? Enggak. Oh enggak. Jujur. Oke, hari ini kita belajar adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Ada yang tahu adab itu apa? Kayaknya kita kemarin-kemarin udah pernah nyinggung-nyinggung adab deh. Ada yang tahu nggak? Iya, tata krama boleh. Ada lagi? Ada lagi nggak? Adab ya, kebiasaan, tata krama boleh. Terus apa lagi? Perangai ya, perangai. Ada bermedia sosial dalam pandangan Islam. Nah, kenapa sih kita bermedia sosial aja harus beradab? Ya karena seperti halnya kita hidup dalam sehari-hari ya, di lingkungan sehari-hari juga harus beradab ya. Kalau misalkan kita hidup di lingkungan masyarakat, kita nggak punya adab, kita nggak bisa mematuhi peraturan yang ada atau kebiasaan yang ada di lingkungan itu, pasti kita dijauhi nggak sama masyarakat situ. Iya, sama aja kalau misalkan kita bermedia sosial tapi kita nggak punya adab, kita nggak punya tata krama, sama kita juga pasti ini ya, maksudnya bakalan ada nih yang namanya apa? Haters ya, pembenci ya. Tahu lah ya, tahu. Anak sekarang pasti tahu apa itu haters gitu. Itu oke. Nah, selanjutnya apa sih itu media sosial? Ada yang tahu apa itu media sosial? Media. Dari kata media. Nah, oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Dalam KBBI, media itu secara harfiah diartikan sebagai sarana atau alat. Jadi, tahu ya, alat itu apa? Berarti sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan sesuatu, kebutuhan yang akan digapai gitu. Itu alat. Sedangkan sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Nah, sosial itu ya berkenaan dengan sosialisasi. Kalau bisa kita simpulkan, media sosial itu ya alat untuk bersosialisasi gitu. Itu. Kemudian lebih lengkapnya lagi yaitu sosial media atau media sosial itu bisa diartikan sebuah sarana di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi dan berbagi dalam forum dan dunia virtual. Itu contohnya melalui blog, wiki, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Di sini ada yang punya Instagram, Facebook, ada? Nah, oke. Nanti berarti boleh ya follow akun Ibu kalau kayak gitu. Boleh. Berapa? 30 apa 50? Oke. Ibu hari ini membawakan sebuah quotes. Ibu nemu di Instagram ya tadi malam. Nah, semakin miskin manusia bukan yang kurang harta, tapi yang kurang adab. Berarti misalkan kita nggak punya adab, kita miskin banget ya. Bukan orang yang nggak punya harta, bukan orang yang nggak punya kekayaan, tapi orang yang nggak punya adab. Begitu pentingnya adab itu seperti apa gitu ya. Sampai-sampai banyak banget ini Ibu sering sekali ya menemukan. Kalian punya IG itu kan, di TikTok juga banget kan pengertian, maksudnya betapa pentingnya sebuah adab. Nah, dan juga ada bermedia sosial. Contoh nih, ada beberapa contoh media sosial. Yang pertama tabayun dan recheck. Kayak apa ya namanya? Kita itu mawas lah, intinya kalau misalkan kita dapat sesuatu itu kita koreksi. Nah, koreksi itu namanya tabayun terhadap orang yang menyampaikan maupun apa yang disampaikan. Misalkan kita dengar sesuatu atau kita baca quote seseorang, kita baca status seseorang, biasanya kan ada para penyebar hoax gitu ya, takutnya gitu. Ada orang yang bikin status, oh di sini
ada kecelakaan di jalan ini bla bla bla, taunya bohongan. Ada kejadian ini di sini ya. Nah, itulah pentingnya kita tabayun terhadap apa yang kita dengar dan apa yang kita baca gitu ya. Tabayun terhadap orang yang menyampaikan maupun apa yang disampaikan. Kemudian menyampaikan informasi dengan benar. Nah, bermedia sosial lah dengan bijak sehingga kita juga harus menyampaikan informasi itu dengan benar, jangan asal-asalan gitu ya. Misalkan ada sebuah berita nih, corona akan muncul lagi di tahun 2024, naudzubillah ya, contoh ya misalkan. Nah, terus kalian itu nggak tabayun, nggak apa, terus kalian langsung aja share, padahal itu informasinya hoax gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, haram menebar fitnah, kebencian dan lainnya. Nih, dalam fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 juga disebutkan mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Nah, panjang ya ini, bisa nanti kalian baca, ibu share PPT-nya, silahkan. Kemudian ini nih, ada contoh kasus di mana orang itu bermedia sosial itu tidak bijak gitu ya. Yang pertama itu penyebaran berita hoax yang seperti yang tadi ibu sampaikan. Kemudian komentar nyinyir, membuat poster atau meme yang tidak pantas, itu kan biasa ya, biasa kalian lihat. Terusan pemotongan video yang dijadikan sebagai penggiringan opini. Biasanya videonya dari A sampai Z tapi ada yang motong dari A sampai D gitu kan. Itu biasanya jadi fitnah. Dan yang terakhir dan sebagainya, ada masih banyak lagi. Kalau sekarang itu kejahatan media sosial itu luar biasa ya. Nah, makanya kita sebagai manusia yang punya akal sehat dan insya Allah hati yang bersih gitu ya, kita juga harus tahu bahwasanya bermedia sosial itu harus menggunakan adab. Tidak hanya hidup di lingkungan sehari-hari saja, tapi bermedia sosial juga perlu gitu ya. Nah, terakhir ibu akan kasih tugas sama kalian. Nanti silakan follow IG ibu @nunwauha. Silakan nanti di follow, ibu akan cek ya semuanya anak-anak yang di sini. Kemudian silakan bikin postingan yang sekeren mungkin, terserah postingannya bebas tentang apapun. Misalkan nge-share materi atau apa, atau yang fun-fun juga boleh, silakan. Tapi nanti tag ibu ya. Nah, mungkin itu aja yang dapat ibu sampaikan terkait adab bermedia sosial. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini itu berjalan dengan lancar, dapat bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak.
Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, dipersilakan berdoa terlebih dahulu di ketua nih. Ya, baik. Baik, Bapak di sini akan menjelaskan materi tentang kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Qur'an yang toleran. Ya. Siapa yang tahu kitab-kitab Allah? Ya. Kitab-kitab Allah yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Nah, pengertian iman kepada Allah adalah iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk, sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Nah, di sini ada kitab-kitab Allah ya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Ada yang tahu kitab Taurat? Nggak ada yang tahu ya? Ya, Bapak akan kasih tahu ya. Ya, kitab Taurat yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi dari Bani Israel sampai kepada Nabi Isa. Dan yang kedua yaitu kitab Zabur, yaitu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa dan seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'an. Dan kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Menjadi generasi pecinta Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang mencintai Al-Quran. Setiap mendapatkan ayat dari Nabi Muhammad SAW, banyak sahabat yang meluangkan waktu untuk menghafal, memahami, dan merenungi, serta mengamalkan isi kandungannya. Demikian juga dengan generasi
Setelah sahabat yakni tabi'in, mereka bersemangat membaca Al-Quran tanpa mengenal waktu kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Ya. Bapak akan kasih soal-soal ya buat sekarang dikerjakan. Bapak kasih waktu semenit. Ya, sudah selesai? Ya, monggo. Silakan dijawab. Yang nomor 1. Dibacain, Pak. Ya, dibacain. Potongan Quran surat Al-Isra ayat 55 menjelaskan tentang jawabannya yang C. Menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, benar. Yang nomor 2. Kitab Injil pada awalnya ditulis dengan bahasa yang apa? Suryani. Ya, betul. Nomor 3. Ya, baca. Antara 4 kitab Allah yang paling awal atau terdahulu adalah yang A, Taurat. Ya, betul. Satu lagi. Dibaca. Di antara nomor 4 ya, Pak. Ya, Pak. Yakini kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah, berarti kita harus A. Percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah SWT. Ya, betul. Ya, ternyata anak-anak Bapak pintar semua ya. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak minta untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Baik. Bapak akan mengecek presensi pada pagi hari ini ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Berarti rajin-rajin kelas ini ya. Bagus, tingkatkan.
Ya, apakah ada yang tahu pada pertemuan kali ini Bapak akan membawakan materi tentang apa? Mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Baik, dalam mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan, yang pertama ada yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi. Sedangkan iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya, mereka tidak pernah membangkang dan tidak merasa letih dalam beribadah kepadanya. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna dalam hal beribadah. Karena apa? Kalau manusia itu kan bisa pada hari ini kita bisa menjadi seperti malaikat nih, wah rajin banget, kok besoknya kita malas, nggak ada rajinnya sama sekali, malah sholat juga diulur gitu. Nah, manusia itu berada di tengah-tengah lah, bisa menjadi seperti malaikat, bisa menjadi seperti iblis atau setan, ya bisa jadi, karena setan sendiri kan itu tidak mau beribadah kepada Allah. Ada yang tahu malaikat itu ada berapa sih? Apa aja coba sebutkan? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid. Malik, Ridwan. Bagus. Udah pada belajar berarti ya tadi malam? Malaikat Jibril. Yang pertama, malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril memiliki nama lain yaitu Ruh Al-Qudus dan Ruh Al-Amin. Yang kedua yaitu ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan dingin, dan membagikan rezeki ditugaskan pada Mikail. Selanjutnya yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki tugas meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Selanjutnya yaitu ada malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. Ya, nanti jadi pada di padang mahsyar itu semua makhluk kan sudah dicabut nih nyawanya. Nah, beliau ini malaikat Israel ini ditugaskan oleh Allah dia untuk menyabut nyawanya sendiri. Jadi agar dia merasakan bahwa sakitnya itu dicabut nyawa. Yang selanjutnya yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini sama-sama bertugas bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Ya, dikatakan bahwa malaikat Munkar Nakir ini serem, jalannya aja itu seperti petir. Ya, kalian tahu aja lah, bayangkan seperti apa. Terus kalau kalian ditanya aku nggak bisa, nanti kalian akan dipukul, digebuk gitu, sampai hancur pokoknya berkeping-keping, dan tapi kalian tidak mati, tumbuh lagi tubuh kalian. Yang selanjutnya yaitu malaikat Rokib. Malaikat Rokib itu mencatat amal baik. Jadi jika kita itu berbuat kebaikan, misalnya nih kita sedekah kepada orang lain gitu, kita sedekah, terus yang dicatat malaikat Rokib. Malaikat Rokib itu digambarkan biasanya ada di kanan karena dia mencatat amal yang baik. Selanjutnya yaitu ada malaikat Atid. Sedangkan malaikat Atid itu mencatat perbuatan manusia yang buruk. Kalau kita membuat kesalahan, misalkan kita meninggalkan sholat gitu, yang mencatat itu malaikat Atid karena itu perbuatan buruk, dan biasanya malaikat Atid itu digambarkan ada di bagian kiri kita. Selanjutnya yaitu ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan di surga. Yang terakhir yaitu ada malaikat Malik atau juga disebut dengan malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik itu bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka.
Apa sih hikmah beriman kepada malaikat itu? Hikmah beriman kepada malaikat yang pertama itu motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Jadi kita sebagai manusia itu disuruh untuk memotivasi mewujudkan apa? Kita dimotivasi untuk seperti malaikat. Baik. Bapak ada oleh-oleh untuk hari ini, yaitu ada tugas, silahkan kalian tulis dan dikerjakan. Besok kumpulkan di meja Bapak ya. Terus pesan Bapak pada hari ini, jangan lupa belajar dan tingkatkan lagi belajarnya, dan jaga kesehatan ya. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan yang Bapak ucapkan, Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum baik, Bapak pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya kalau kabar kalian baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu cek absensi terlebih dahulu ya. Zulfa, Vina, Ana, Salma. Ya, berangkat semua ya, alhamdulillah. Ya, materi kali ini itu ada hukum bacaan mim mati. Nah, tujuan pembelajar kita mempelajari hukum bacaan mim mati itu ada nanti anak-anak itu diharapkan mampu menyebutkan macam-macam hukum bacaan mim mati. Kemudian anak-anak nanti diharapkan mampu menentukan hukum bacaan mim mati. Selanjutnya dapat mempraktikkan hukum bacaan mim mati. Ya, sebelumnya ada yang tahu hukum bacaan mim mati itu apa? Belum ya? Ya, hukum bacaan mim mati yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, hukum bacaan mim mati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mislain, yang ketiga ada idhar syafawi. Ya, bisa disebutkan apa saja?
Yang pertama? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Ya, betul sekali. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu ikhfa berarti menutup atau menyembunyikan, sedangkan syafawi berarti bibir. Kenapa disebut ikhfa syafawi? Itu apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Apabila ada huruf mim mati bertemu dengan apa? Ba. Ya, betul. Nah, cara membaca ikhfa syafawi itu mim mati disembunyikan atau dibaca samar antara jelas dan berdengung. Ya, itu kasih contoh ya. Ya, bisa dilihat ya, ikhfa syafawi contohnya ini ada inna rabbahum bihim. Ya, bisa diulangi? Inna rabbahum bihim. Kenapa dibaca kenapa dibaca dengan ikhfa syafawi? Karena ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya. Selanjutnya ada idgham mislain. Cara membaca idgham mislain itu huruf mim mati atau huruf yang pertama, mim pertama itu dimasukkan ke dalam huruf mim kedua. Ya, bisa dilihat ya di sini contohnya ada walakum makasabtum. Coba diulangi. Ya, kenapa dibaca idgham mislain? Karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Ya, jadi huruf mim mati ini dimasukkan ke huruf mim yang kedua. Seperti itu. Selanjutnya ada idhar syafawi. Jadi kalau idhar syafawi ini hurufnya selain huruf mim dan ba, berarti alif, ta, sa itu termasuk huruf idhar syafawi. Contohnya, Ibu kasih contohnya ya. Ya, lakum dinukum. Kenapa dibaca idhar syafawi? Karena ada mim mati bertemu dengan huruf dal. Nah, kalau idhar syafawi ini harus dibaca dengan jelas ya, karena idhar artinya jelas ya. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan?
Ya, selanjutnya Mbak Ana silakan maju, dicari mana huruf yang termasuk ini salah satunya. Ya, hukum bacaannya. Iya, satu aja. Ya, bisa diperhatikan ya. Ini bisa dibaca terlebih dahulu. Alam yajmal. Ya, apa hukum bacaannya? Hukum bacaan yang syafi'i karena ada mim mati bertemu dengan huruf ya. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ana. Sudah berarti paham semua ya anak-anak ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berhubung waktunya sudah habis, Ibu cukupkan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum berdoa seperti biasa ya menyanyi. Ibu contohkan dulu. Good morning everybody, how are you? Nanti kalian jawab I'm fine. Terus, good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? Ya, oke, mulai ya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita presensi ya. Mas Ahnaf, Mbak Widi. Oke, berarti kelas ini berangkat semua ya. Berangkat semua, Bu. Oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu ingin menjelaskan tentang ketentuan iktikaf. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan hukum iktikaf. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan syarat dan rukun iktikaf. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan hal-hal yang membolehkan dan hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang keempat yaitu peserta didik dapat mengimplementasikan iktikaf. Nah, di situ kan ada gambar ya, ada tulisan juga. Mari mengamati. Gambar pertama itu gambar apa? Pikir.
Ya, betul. Gambar kedua. Ya. Oke, dari situ ada dua gambar ya. Yang mana gambar pertama itu orang yang sedang berzikir, yang kedua adalah gambar orang sedang membaca Al-Quran. Dalam gambar tersebut itu merupakan amalan-amalan yang dianjurkan ketika beriktikaf. Selanjutnya yaitu pengertian iktikaf. Istilah iktikaf berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari i'tikafu, i'takifu, i'tikafan yang berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah iktikaf merupakan berdiam diri dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Selanjutnya yaitu hukum iktikaf. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf yaitu sunnah. Namun, hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seorang bernadar untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Mazhab Asy-Syafi'iyah memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah muakkad, kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya lebih tinggi lagi. Jadi hukum iktikaf itu hukumnya asal, tapi kalau ada seseorang bernadar kayak sudah terbiasa melaksanakan iktikaf itu menjadi wajib. Lalu yang ketiga yaitu rukun iktikaf. Rukun iktikaf itu ada dua ya. Yang pertama niat yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Yang kedua yaitu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya tumanina sholat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat iktikaf. Yang pertama itu Islam. Dalam diisyaratkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah melaksanakan iktikaf. Yang kedua itu baligh atau mumayyiz. Seorang anak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz apabila melaksanakan ibadah iktikaf hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau orang yang belum baligh itu menjalankan ibadah sholat dan puasa bila sudah mumayyiz, maka ibadahnya sah dan berpahala baginya. Yang ketiga itu berakal sehat. Berakal sehat. Ibadah iktikaf membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukan. Orang yang tidak mempunyai kesadaran atas diri tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah termasuk iktikaf. Maka otomatis orang gila itu tidak sah melakukan iktikaf. Yang keempat itu suci dari haid dan nifas. Yang kelima itu suci dari hadas besar atau janabah. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar diharamkan masuk ke dalam masjid sehingga ia tidak boleh mengerjakan iktikaf lantaran iktikaf itu melaksanakan di dalam masjid. Oke, syarat iktikaf itu ada berapa ya? 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat Suci dari haid dan nifas. yang kelima Suci dari hadas besar. Oke, selanjutnya yaitu amalan-amalan yang dianjurkan iktikaf. Yang pertama itu sholat. Yang kedua itu memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga itu ada berzikir. Yang keempat itu ada bersalawat. Dan yang kelima itu ada mengurangi hubungan dengan orang banyak. Seperti gambar yang tadi ya, bahwasannya sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat dan mengurangi hubungan dengan orang banyak itu merupakan amalan yang diperbolehkan melakukan iktikaf. Mungkin cukup ya karena waktunya sudah habis. Mari bersama-sama membaca hamdalah. Sebelum ibu cukupkan ada sedikit motivasi yaitu ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Dari ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
banget ya. Kisah Pak. Tak kira suwe. Yang punten udah ada deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki bab 3, yaitu menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Sebelum masuk materi, kita harus mengetahui dulu apa itu pribadi yang berintegritas. Ada yang tahu? Belum ya? Pribadi yang berintegritas yaitu pribadi yang memperhatikan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi terhadap perilaku maupun tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian tersebut, untuk menjadi pribadi yang berintegritas, dalam diri kita itu harus tertanam sifat amanah dan jujur. Nah, sifat amanah itu, amanah adalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab amanatan yang berarti amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara secara istilah, amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaannya yang diterima untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Cakupan amanah itu ada 3. Yang pertama itu ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua amanah terhadap sesama manusia, dan yang ketiga amanah terhadap diri kita sendiri. Amanah terhadap Allah itu yang dimaksud di sini yaitu tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia, yaitu beribadah, seperti beribadah kepada Allah, seperti menjalankan sholat, puasa, haji, dan ibadah yang lainnya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia yaitu sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Amanah dalam bentuk materi yaitu seperti menitipkan benda atau sesuatu kepada orang, seperti pinjaman atau hutang. Orang yang diberi pinjaman maka harus menjaga barang pinjaman itu jangan sampai rusak atau hilang. Sementara jika berhutang, maka orang tersebut harus mengembalikannya sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya, amanah dalam bentuk non materi, misalnya seperti jabatan atau kepercayaan. Misalnya Mbak Ana dipilih sebagai ketua kelas, maka Mbak Ana sudah diberi kepercayaan untuk menjalankan tugasnya sebagai ketua kelas, yaitu untuk memimpin jalannya kegiatan di kelas, seperti membagi tugas pikir harian dan lain sebagainya.
karena sudah diberi tugas sebagai ketua kelas, maka harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena nantinya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Terus yang ketiga, amanah kepada diri sendiri, yaitu amanah kepada diri sendiri, yaitu tanggung jawab terhadap nikmat yang telah diberikan Allah seperti kesempatan, kesehatan, dan lainnya. Ketika kita diberi nikmat kesehatan, maka kita harus menjaganya, seperti kita harus makan teratur, rajin olahraga agar kita itu tidak sakit, agar tetap sehat. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Selanjutnya, untuk menjadi pribadi yang berintegritas selanjutnya, yaitu dengan cara memiliki sifat jujur. Ada yang tahu jujur itu apa? Jujur, tidak bohong ya. Pengertian jujur secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu sidik, artinya benar, yaitu atau tidak bohong. Secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara hati, lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, maupun berita atau fakta. Contohnya, seorang peserta didik ketika ulangan itu tidak akan meminta jawaban kepada temannya atau menyontek, karena di dalam pribadi peserta didik tersebut sudah tertanam sikap konsisten antara hati, perkataan maupun perbuatan. Kemudian, apa sih hikmah mempelajari? Hikmah mempelajari sifat amanah dan jujur. Yang pertama itu ada meningkatkan keimanan, kedua terhindar dari sifat munafik, terus mendapat kepercayaan banyak orang, memperoleh kebaikan dunia, dan merasakan ketenangan dunia dan akhirat. Demikian materi kita hari ini sudah selesai kita bahas. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas kelompok ya, tugas di rumah ya. Ibu bagi 2 kelompok ya, sebelah sini sama sini. Masing-masing kelompok itu membuat poster tentang sifat amanah atau sifat amanah dan jujur. Kemudian nanti diposting di media sosial kalian ya. Demikian, sudah paham? Untuk demikian yang dapat Ibu sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Cek. Aku cap. Jadi aku moto kamu. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kursinya diluruskan dulu. Oke. Itu Widi di bawahnya ada sampah, tolong diambil. Nanti setelah pembelajaran dibuang ke tempat sampah, oke? Oke. Mari kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berangkat semua ya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang puasa. Apa itu puasa fardu dan puasa sunnah. Di sini siapa yang puasanya masih bolong-bolong? Oke, biar nggak bolong-bolong lagi puasanya, kita akan mempelajari tentang puasa, pengertian puasa, kemudian rukun puasa, syaratnya, dan hikmahnya. Oke. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, hingga syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Puasa itu artinya dalam bahasa itu menahan atau mencegah. Selanjutnya. Oke, sekarang kelompokan ya. Kelompok 1 tentang syarat wajib puasa. Kalian mendiskusikan apa itu syarat wajib puasa. Kelompok 2 tentang syarat sah puasa. Ibu beri waktu 5 menit. Yuk kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusinya. Baca aja. Syarat wajibnya yaitu yang pertama ada Islam, 2 balik, 3 berakal sehat, 4 mampu, 5 suci dari haid dan nifas, dan yang ke-6 bertetap. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 tentang syarat sah. Syarat sah yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, Yang keempat berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Oke, tepuk tangan. Jadi syarat puasa itu ada 2. Yang pertama syarat wajib ada 6. Yang pertama Islam, baligh, berakal sehat, mampu, suci dari haid dan nifas, dan yang ke-6 tuh menetap atau mukim. Kemudian syarat sahnya ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz atau bisa membedakan yang baik dan buruk, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Kemudian rukun puasa. Yang pertama niat. Siapa yang udah tahu niat puasa itu apa? Belum ya. Niatnya itu niat puasanya bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumal ghadin an adai fardi syahri ramadana hadihi sanati fardolillahi ta'ala. Jadi kita mengucapkan niat pada malam hari sebelum jika dilafalkan maka niat puasa tersebut seperti ini. Kemudian niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah. Ibadah puasa tanpa ada niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Kemudian rukun yang kedua ada meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari fajar hingga matahari terbenam. Kemudian ada sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa yaitu makan sahur, kemudian menyegerakan berbuka,
membaca doa ketika berpuasa, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, menggunjing, adu domba, dan lain-lain. Kemudian memperbanyak amal sholih, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Ada itikaf, adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah dan Rasul. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Misalkan lagi puasa kalian makan dan minum dengan disengaja, kemudian murtad, muntah dengan sengaja, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri di siang hari, kemudian keluarnya darah haid atau nifas, yang selanjutnya keluar air mani yang disengaja, kemudian merubah niat puasa dan hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Selanjutnya, macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama puasa wajib, kemudian puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib itu ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, kedua puasa nadar, ketiga puasa qadha, dan puasa kifarat. Kemudian puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya ada puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, dan puasa di bulan Muharram. Puasa haram itu puasa yang ketika kita melaksanakannya mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, seperti puasa pada hari raya Idul Fitri, kemudian Idul Adha, hari Tasyrik, dan pada hari Syak. Kemudian puasa makruh itu puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya telah melakukan puasa. Selanjutnya, apa itu hikmahnya? Hikmahnya ada 5. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa dan mendorong kita untuk rajin bersyukur, kemudian melatih hidup disiplin, jujur, dan sabar, menumbuhkan solidaritas dan melatih kepekaan sosial. Selanjutnya, sebagai pengendali hawa nafsu dari perbuatan tercela dan memberikan waktu istirahat bagi organ tubuh sehingga kita menjadi lebih hebat. Untuk materi kita cukupkan. Pertemuan selanjutnya, Ibu tugaskan kalian untuk membuat portofolio, yaitu membuat mind mapping tentang macam-macam puasa. Oke. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ibu cukupkan, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.